dalam dialog kritik pada mahasiswa kepada Presiden Joko Widodo. Saya kembali ke Mas Farhan, Ketua BMKM UGM. Mas Farhan, saya melihat ada cuitan dalam akun Twitter UGM Bergerak, berani kritis dan bergerak untuk menentang segala bentuk pembungkaman kebebasan akademik di dalam kampus. Pembungkaman seperti apa yang Anda maksud di sini? Oke. Jadi setiap tahun ya pasti ada saja pembungkaman-pembungkaman yang terjadi di setiap kampus pada mahasiswanya. Dalam tahun-tahun yang lalu ada ketika CLS melakukan sebuah seminar yang akademis tapi kemudian mengundang kontroversial ya tentang pemakzulan presiden di masa pandemi, itu menjadi satu bumerang bagi mahasiswa. Lalu kemudian soal aksi omnibus law yang kemudian beberapa ada pegawai atau wakil rektor itu kemudian rektorat pada umumnya memberikan. Oke guys, perhatikan video gambar Pak Ngabalin. Juga memberikan satu himbauan untuk nah, tadi ada tulisan Serbet Ngabalin. Apakah ini hack atau apa? Respon dari pihak universitas? Sampai sekarang sebenarnya universitas sangat kondusif ya. Kami sampai sekarang tidak mendapatkan surat teguran, tidak mendapatkan permintaan untuk take down untuk kontennya. Jadi saya kira untuk kasus sekarang ini bentuk solidaritas kita ya. Kemudian kemungkinan kena hack ini iNews TV. Tulisan akademiknya dirangkus oleh orang-orang yang dari orang itu. Baik. Pada saat ini Baik, Bang Ali, dalam tanggapannya Presiden Joko Widodo menyampaikan kritik boleh-boleh saja, universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Bagaimana tanggapan Anda atas, mungkin bukan UGM, tapi kita lihat kemarin ada pemanggilan dari Rektor UI terhadap BEM UI yang sempat menyampaikan kritik serupa. Ya, Presiden mengerti tentang Tridharma perguruan tinggi. Dia juga bekas mahasiswa yang saya kira Farhan tahu itu Kagama ya, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau juga tahu pernah sebagai mahasiswa memang kampus tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa membungkam ekspresi yang dilakukan oleh mahasiswa. Kritik-kritik yang dilakukan itu adalah ciri-ciri utama yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang jadi persoalan perhatikan lagi guys, memang teman-teman harus membekali pengetahuan, muncul lagi guys, membekali pengetahuan dengan baik supaya materi-materi yang dikemukakan ke ruang publik itu tidak menjadi persoalan, karena semua materi-materi itu bisa terkonfirmasi. Umpama mengenai undang-undang ITE kemarin, Bang Ali sebagai iluni ya, sebagai alumni Universitas Indonesia juga membicarakan itu dengan kawan-kawan mahasiswa. Apa yang mereka tahu tentang ITE? ITE itu kan adalah Bapak Presiden Jokowi sendiri yang meminta untuk segera dilakukan revisi kembali, pemahaman yang sama terhadap pasal dan ayat-ayat yang multitafsir. Begitu juga kemarin mengenai tes wawasan kebangsaan. Bang Ali juga bicara dengan kawan-kawan BEM UI. Karena kalau apa yang dia menyampaikan ke ruang publik itu kalau nanti tidak terkonfirmasi kebenarannya, bukan saja dia yang kurang enak dan tidak bagus di ruang publik, tapi kami yang alumni Universitas Indonesia juga itu kan tidak bagus. Bagaimana Universitas Indonesia dan BEM tidak mengkonfirmasi satu informasi kemudian melakukan publish ke ruang publik. Itu yang sebetulnya sebagai prioritas menurut saya. Yang kedua, ciri paling utama juga pada mahasiswa itu selain memiliki kemampuan intelektual yang hebat, juga memang harus mengedepankan moral, supaya nanti karakter dari mahasiswa itu apa, suka dan tidak suka kan, estafet kepemimpinan nasional akan datang itu kan pasti dari adik-adik kita yang sekarang ini, dan itulah yang menjadi pusat perhatian kita semua. Oke, dalam alam demokrasi seperti ini, monggo-monggo saja. Baik, saya lanjutkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo, Mas Farhan. Harus diingat bahwa kita ini memiliki budaya tata krama, budaya dan kesopan santunan. Apakah menurut Anda kritik yang disampaikan sudah sesuai dengan koridor tata krama yang ada di Indonesia? Oke, sebenarnya ini satu hal yang cukup menarik ya. Muncul lagi guys, karena sudah 3 kali. Kemudian sekali ini aja mengkritik. Kita mengkritik itu hampir mungkin dibilang setiap minggu ada, setiap bulan ada, dengan substansi yang berbeda-beda, dengan narasi yang berbeda-beda. Namun ketika
katakanlah pemerintah atau Presiden Jokowi hanya merespon yang kemudian menyerang sisi personalnya, ini kan menjadi satu konstruksi yang salah dalam demokrasi kita. Justru pemerintah Oke guys, itu tadi mungkin iNewsnya kena hack ya. Saya juga tidak tahu. Cukup unik ya dalam Monggo silahkan komentar.